Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan menemani kalian untuk belajar sejarah kebudayaan Islam. Materi yang akan kita bahas adalah tentang periode dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Yasrib atau Madinah. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah tentang kebudayaan masyarakat Yasrib atau Madinah sebelum Islam. Tujuan pembelajaran kita kali ini yakni menganalisis kebudayaan masyarakat Madinah atau Yasrib sebelum datangnya Islam. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yakni pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi kebudayaan masyarakat Yasrib atau Madinah sebelum datangnya Islam. 2. Peserta didik mampu menyajikan dan menjelaskan kebudayaan masyarakat Yasrib atau Madinah sebelum datangnya Islam. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kebudayaan masyarakat Yasrib atau Madinah sebelum datangnya Islam. Kebudayaan dan kondisi masyarakat Yasrib atau Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah dikenal dengan Yasrib. Dinamakan Yasrib karena orang pertama yang tinggal di kota ini bernama Yasrib bin Qaid bin Ubail bin Aus bin Amalik bin Laus bin Iram. Ia adalah seorang anak keturunan Sam, putra dari Nabi Nuh alaihi salam. Kota ini sudah terbentuk kurang lebih 1.600 tahun sebelum Masehi. Penduduk kota Yasrib terdiri dari dua etnis, yakni bangsa Arab dan juga etnis Yahudi. Agama dan kepercayaan masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Masyarakat Madinah sebelum Islam datang telah menganut agama dan kepercayaan, yakni pertama agama Yahudi, kedua agama Nasrani, ketiga kepercayaan paganisme. Agama Yahudi merupakan agama mayoritas penduduk kota Yasrib atau Madinah pada saat itu. Agama ini masuk ke Yasrib berbarengan dengan kedatangan imigran dari wilayah utara sekitar abad ke-1 dan ke-2. Agama ini bersumber dari ajaran Nabi Musa alaihi salam yang kitab sucinya adalah Taurat. Agama Nasrani merupakan agama minoritas yang banyak dianut oleh Bani Najran. Agama Nasrani merupakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam dengan kitab sucinya adalah Injil. Agama ini dipeluk oleh penduduk Yasrib atau Madinah sekitar tahun 343 Masehi, ketika Kekaisaran Romawi mengirimkan misionaris ke wilayah Yasrib atau Madinah untuk menyebarkan agama Nasrani. Kepercayaan paganisme. Paganisme merupakan kepercayaan terhadap benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan. Mereka yang menganut ajaran ini mengikuti keyakinan dari kaum Quraisy dan mayoritas masyarakat Mekah. Setiap bulan Zulhijjah, penduduk Yasrib atau Madinah yang menganut kepercayaan ini pergi berziarah ke Mekah. Mereka melakukan peribadatan dan penyembahan berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Berhala Manat merupakan berhala tertua dan mendapatkan penghormatan tertinggi dari suku Aus dan Khazraj. Kondisi sosial budaya. Sebelum Islam datang, kota Yasrib memiliki kemiripan dengan kondisi kota Mekah. Suku-suku dan kelompok masyarakat yang tinggal di sana sering terlibat perang satu sama lain. Yasrib memiliki dua kebudayaan, yakni kebudayaan Arab dan Yahudi. Terdapat beberapa kabilah di Yasrib, yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Kabilah Yahudi yang terdiri dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Kondisi ekonomi. Secara geografis, Yasrib merupakan daerah yang subur di kawasan yang tandus. Kota Yasrib juga merupakan wilayah yang strategis karena merupakan penghubung antara Arab Utara dan Arab Selatan. Kota Yasrib merupakan kota yang dikelilingi oleh gunung berbatu dan lembah. Oleh karena itu, Yasrib memiliki sumber air yang melimpah untuk membangun pertanian. Sebagai pusat pertanian, Yasrib menjadi daya tarik bagi penduduk wilayah lain untuk menetap di Yasrib. Penghasilan terbesar masyarakat Yasrib atau Madinah pada saat itu yakni di bidang pertanian dan hasil yang terbesar adalah kurma dan anggur.
Sebagian penduduk Yasrib memiliki hewan ternak seperti unta, kambing, dan kuda. Di Yasrib sudah banyak dibangun pasar, tapi pasar yang paling terkenal adalah pasar dari Bani Qainuqa. Dari segi ekonomi, kaum Yahudi menguasai sebagian besar kegiatan perekonomian di Yasrib, yakni meliputi perdagangan, pertanian, serta peternakan. Kondisi politik. Yasrib tidak menerapkan model pemerintahan seperti kerajaan yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Kekuasaan pada saat itu berada di tangan suku-suku yang memiliki kekuatan. Suku yang terkuat di antara mereka, maka merekalah yang akan menjadi pemimpin. Hal inilah kemudian yang menyebabkan sering terjadi peperangan antar suku untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Bangsa Yahudi pada saat itu terdiri dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Sudah membuat peradaban dengan membuat benteng-benteng untuk berlindung dari serangan orang-orang Arab Badui, sehingga mereka dianggap adalah orang-orang yang makmur dan berbudaya. Oleh karena itu, secara sosial, ekonomi, politik, dan intelektual, bangsa Yahudi telah menguasai Yasrib sebelum datangnya Islam. Sejarah menyebutkan bahwa orang-orang Masehi di Syam sangat membenci orang-orang Yahudi. Mereka menganggap bangsa Yahudi telah menyiksa dan menyalib Isa alaihissalam. Mereka menyerbu Yasrib untuk memerangi orang-orang Yahudi. Dalam penyerbuan tersebut, orang-orang Kristen meminta bantuan suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj seperti halnya kaum Yahudi juga merupakan pendatang di kota Yasrib. Keadaan tersebut menyebabkan peperangan antara Yahudi dan kabilah Arab yaitu Aus dan Khazraj. Banyak pemimpin Yahudi yang meninggal sehingga kekuasaan Yasrib jatuh ke tangan suku Aus dan Khazraj. Peralihan kekuasaan di Yasrib merubah kedua suku ini menjadi suku yang menonjol. Bangsa Yahudi sebagai pihak yang tersisihkan berusaha untuk memecah belah kedua suku tersebut. Provokasi mereka nampaknya berhasil. Muncul permusuhan antara kedua kabilah, sehingga terjadi peperangan yang tidak pernah berakhir antara suku Aus dan Khazraj. Perselisihan antar dua suku ini berakhir setelah Nabi Muhammad SAW mengislamkan kedua suku tersebut dan datang ke kota Yasrib. Masyarakat Yasrib mengenal Islam. Pada bulan-bulan tertentu, yakni bulan Zulhijjah, suku Aus dan Khazraj datang berziarah ke Mekah untuk melaksanakan peribadatan dan menyembah berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Mereka datang ke Mekah secara rombongan, baik itu dari suku Aus dan suku Khazraj. Asal muasal penduduk Yasrib yang memeluk Islam adalah 6 orang Bani Khazraj yang bertemu dengan Rasulullah SAW ketika berada di Bukit Aqobah pada musim haji tahun 11 kenabian. Rasulullah SAW melakukan dialog bersama mereka dan mendakwahkan Islam. Mereka pun tertarik dan masuk Islam. Setelah pulang ke Yasrib, Islam pun disebarkan oleh mereka. Dari sinilah Islam mulai masuk ke Yasrib. Pada tahun berikutnya, yakni tahun ke-12 kenabian pada musim haji, Rasulullah kembali bertemu dengan 5 orang yang ditemui sebelumnya dan membawa 7 orang temannya yang berasal dari suku Aus dan Khazraj dan membaiat mereka untuk melaksanakan ajaran Islam. Baiat ini dikenal dengan Baiat Aqobah Ula atau Baiat Wanita. Pada tahun ke-13 kenabian, Rasulullah SAW bertemu kembali dengan 75 penduduk Yasrib di tempat yang sama dan membaiat mereka. Baiat ini dikenal dengan Baiat Aqobah Tsani atau Kubro. Dengan demikian, banyak penduduk Yasrib mengenal Islam dan banyak yang memeluk Islam. Berbeda dengan kondisi umat Islam yang ada di Mekah yang mengalami penyiksaan dari kaum Quraisy. Melihat kondisi ini, Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam yang ada di Mekah untuk melakukan hijrah ke Yasrib atau Madinah. Adapun alasan Nabi memerintahkan umatnya untuk hijrah juga karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan ada undangan dari penduduk Yasrib yakni suku Aus dan Khazraj. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini berkaitan tentang materi kebudayaan masyarakat Yasrib atau Madinah sebelum datangnya Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.